Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ika Nova, dan di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita untuk melaporkan SPT tahunan pajak badan atau lembaga secara online di DJP online. Dan memang sedikit berbeda dengan yang pajak pribadi. Kalau untuk pajak lembaga ini sedikit lebih ribet seperti itu. Jadi saya harapkan nanti langkah-langkahnya jangan sampai di skip biar tidak bingung. Dan untuk memudahkan nanti di setiap tahapan stepnya saya kasih jeda, judul, dan juga nomor. Jadi fungsinya nanti sobat semua bisa mencatat, mengelis satu apa, dua apa, tiga apa, sehingga nanti ketika kita melaporkan pajak badan atau lembaga lagi sudah punya tulisan langkah-langkahnya seperti itu. Jangan lupa juga untuk di like dan share video ini jika bermanfaat, dan silahkan komen jika ada yang kurang jelas ataupun ingin didiskusikan, atau juga sobat ingin request tutorial yang lainnya, silahkan bisa komen di kolom komentar. Kalau sudah jelas ya berarti alhamdulillah. Seperti itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan yuk sama-sama kita cek video tutorialnya. Baiklah, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yakni kita akan membuat dan men-scan laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Nanti bisa di-scan-nya pakai HP aja, praktis, dijadikan satu folder. Nah, di sini saya kasih juga contoh untuk laporan laba rugi yang simple, di mana pemasukan hanya berisi SPP dan juga dana BOS atau dana BOP. Nah, selanjutnya setelah siap, kita ke langkah kedua, login ke link DJP online-nya, di mana alamatnya di djponline.pajak.go.id. Jadi bisa langsung klik nanti di browser kita, masukkan NPWP lembaga, password, dan juga kode kombinasi angka huruf merah yang tampak. Setelah itu klik login. Sampai di sini klik lapornya. Kita pilihnya di sini yang e-form versi lama karena saat ini masih lebih mudah yang itu. Setelah diklik, nanti jangan buat SPT dulu ya kalau belum punya viewer. Jadi di situ diklik tulisan download viewer seperti itu. Kita ke langkah ketiga, download viewer bagi yang perangkatnya belum punya. Nah, kita klik tulisan download viewer tadi. Setelah itu ditunggu saja, di situ masih download. Setelah nanti downloadnya selesai, kita install di laptop kita. Ikuti saja proses penginstalannya. Nah, setelah selesai, nah ini diklik-klik saja nanti. Oke. Setelah siap baru kita ke langkah selanjutnya, masuk ke langkah keempat, proses pelaporannya. Nah, kita klik tulisan buat SPT. Setelah itu diisi aja tahun pajaknya, berarti kan tahun pajak 2020 karena pengerjaannya 2021. Setelah itu SPT-nya normal saja, pembetulan ke 0, dan klik kirim permintaan. Seperti itu. Nah, kita tunggu ini e-formnya akan muncul ke laptop kita. Kita save, disimpan. Setelah itu nanti kita klik, inilah nanti untuk pengerjaan kita. Nah, yang di pojok itu bisa nanti diklik 2 kali. Nah, akhirnya kita ke langkah kelima, dibuka e-formnya, langsung ke bagian induk. Nah, di induk ini hanya isikan kolom yang berwarna merah. Jadi di nomor telepon isikan, nah sampai warnanya putih semua. Di periode pembukuan 1 itu adalah Januari, jadi tidak usah diubah. Diklik aja tahunnya 2020. Nah, seperti itu. Setelah itu sampai dengan 12 di sini kan maksudnya Desember. Jadi maksudnya itu adalah pajak dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini tetap saja 12. Setelah itu
nanti di sampingnya kita klik lagi 20 atau 2020, karena kan pembayaran pajak 2021 kita kan mengerjakan untuk pajak yang tahun lalu 2020. Langsung ke langkah ke-6, induk lanjutan. Jadi setelah selesai tadi kita ke atas lagi, di bawah tombol panah induk itu kita klik, pilih yang induk lanjutan, dan jangan lupa klik buka agar berubah tampilannya. Kita langsung geser ke bawah mentok dan diisi lagi kolom yang berwarna merah. Di situ tempat isi saja Malang, setelah itu atau kota lain, tempat pengisian, tanggalnya, nama lengkap pengurus atau kuasa, ini masukkan saja nama kepala sekolah. Selanjutnya NPWP kepala sekolahnya. Nah, itu diisikan di sini. Ketika sudah selesai, kita ke langkah ke-7, kembali ke atas. Nah, kliknya lampiran 1, jangan lupa klik buka. Seperti itu. Nah, munculnya seperti ini peredaran usaha diisi di laporan laba rugi yang sudah kita buat. Kalau di sini kan saya 80.000, jadi diisikan di sini. Nah, nanti otomatis yang bawah akan terisi sendiri. Yang kedua kita isi di biaya usaha lainnya. Di sini adalah yang saya lingkari. Masukkan di biaya usaha lainnya. Jadi cukup isikan 2 itu saja. Seperti itu. Yang lain nanti angka nominal lain ini akan terisi otomatis. Jadi setelah selesai ini kita kembali lagi ke atas. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah ke-8, yakni berganti ke lampiran 2. Jadi di lampiran 1 diklik lagi, pilih lampiran 2, dan jangan lupa klik buka agar tampilannya berubah. Nah, kita tunggu. Nah, di bagian lampiran 2 ini yang kita isi adalah di seperti laporan laba rugi kita. Di situ kan ada biaya, kalau saya kan ada gaji. Jadi gaji guru tak masukkan di nomor 2, gaji, upah, masukkan di situ jumlahnya. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, untuk biaya lain-lain diakumulasi boleh, masukkan di nomor 11, di situ ada biaya lainnya. Nah, masukkan di kolomnya di sini ya, di deretan kolom nomor 4. Nah, di situ kan ada angka 2, 3, 4, 5. Nah, kita ada yang di kolom 4. Masukkan. Nah, setelah sudah, kita kembali ke atas lagi, masuk ke langkah ke-9, ke lampiran 5. Seperti itu. Jadi yang di sini diklik lagi, langsung loncat ke lampiran 5, klik buka. Nah, lampiran 5 ini sama, hanya isikan di kolom merah agar berwarna putih. Jadi nama, isi nama kepala sekolah, alamat kepala sekolah di mana. Yang penting di sini jumlah modal isikan 0, persennya 100, dividennya 0. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, selesai ke langkah ke-10. Lampiran induk lanjutan, tapi kliknya nanti berbeda. Jadi di atas kita klik lampiran induk lanjutan, cuma kita klik yang buka halaman di samping lampiran 8A strip 1 perusahaan. Nah, ini bentuknya, tampilannya. Nah, kita isi di bagian ini adalah dari laporan neraca kita. Ambilnya di laporan neraca. Nah, di sini kan ada tanah dan bangunan nomor 13. Isikan saja kita isiannya berapa. Kalau kita ada aktiva tetap lain, ya isinya berarti nomor 13 sama 14. Tanah dan bangunan dan juga aktiva tetap lain. Kalau misalnya hanya tanah bangunan, ya berarti hanya itu.
setelah sudah, kita ke kolom kanan. Di kolom kanan kita isi yang di nomor 20, ekuitas lain-lain. Nah, jumlahnya adalah sama dengan yang kita isikan di kolom kiri. Jadi itu jumlahnya 1 miliar. Jadi di situ ditulis saja. Nah, ketika sudah selesai, kita ke bawahnya elemen. Di sini ada nomor 1 penjualan bersih. Nanti isinya ini tergantung di kembali ke laporan laba rugi kita. Jadi di penjualan bersih kita masukkan nominal kita. Nah, ketika sudah, kita akan beralih ke bawah. Beban umum dan administrasi nomor 14. Nah, setelah sudah kita isi, kita kembali ke atas, klik di pojok kiri atas sebelumnya. Nah, itu diklik di bagian sebelumnya dan kita ke tahap akhir, submit dan unggah filenya. Nah, di sini langsung klik submitnya. Seperti itu. Nanti setelah itu diklik akan muncul kolom seperti ini. Klik yang paling atas sendiri, unggah lampiran. Ini adalah untuk memasukkan file PDF kita yang gabungan laporan laba rugi dan juga neraca. Kan tadi sudah di-scan dijadikan satu kan. Nah, itu diklik foldernya di mana tadi simpannya. Setelah itu diklik open. Nah, setelah muncul langsung ke bagian bawah, masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email. Jadi kita cek email yang terhubung dengan pajak lembaga kita. Nah, begitu dibuka di situ kan ada kode verifikasi. Dibuka, itu yang akan kita tulis atau di copy pastekan di kolom yang di bawah, kode verifikasi. Dan setelah dimasukkan kode verifikasinya, klik lagi submitnya. Sudah, dan kita tunggu sampai proses muncul seperti ini. IBM Form Viewer ini berjalan. Ditunggu saja sampai selesai. Nah, dan akhirnya muncul tulisan submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Oke, kita buka email lagi. Di sini sudah tampak bahwa kita sudah melaksanakan laporan pajak lembaga dan selesai. Nah, demikianlah tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.